Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, materi tentang teknik referensi dan kerangka berpikir. Di sini kami beranggotakan Ubaidillah dengan NIM A1D18003, Adila Irma Brianti Gayo dengan NIM A1D18012, Carmela Afriani dengan NIM A1D118020, dan Nurul Hartika dengan NIM A1D118030. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian referensi. Secara umum, arti referensi adalah suatu informasi yang dijadikan rujukan atau sumber acuan untuk memperkuat atau mempertegas suatu pernyataan. Secara etimologi, kata referensi berasal dari bahasa Inggris yaitu refer to, yang artinya mengacu pada atau merujuk pada suatu atau pernyataan seseorang. Sehingga kata referensi dapat diartikan sebagai sebuah rujukan yang menggambarkan informasi dari sumber yang terkait. Referensi bisa dalam bentuk faktual dan non-faktual. Referensi faktual umumnya dalam bentuk objek faktual, statistik, kesaksian, dan lainnya. Sedangkan referensi non-faktual umumnya bentuk cerita, hipotesis, kutipan, serta analogi. Baik, sekian. Adanya referensi tentu memiliki tujuan dan manfaat tersendiri. Nah, tujuan dari referensi yang pertama, memperkuat pernyataan atau argumentasi. Yang kedua, menghindari plagiarisme. Yang ketiga, bentuk penghargaan karya orang lain. Yang keempat, menambah informasi bagi pembaca. Adapun manfaat dari referensi, yang pertama, penulis tuh harus benar-benar paham tentang apa yang ditulis, tidak hanya sekedar copy paste hasil karya orang lain. Yang kedua, referensi dapat dijadikan pembelajaran bagi penulis karena kita dituntun untuk memahami dulu apa yang akan kita tulis. Yang ketiga, penulis akan bisa secara detail menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pembaca. Yang keempat, penulis yang membuat artikel yang berkualitas karena informasi yang diberikan dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca. Yang kelima, khusus karya ilmiah, ada baiknya menyertakan link sumber karena dunia ilmiah adalah dunia yang sistematis dalam setiap pernyataannya. Baiklah, materi yang keempat yaitu penulisan daftar pustaka. Yang pertama, penulisan daftar pustaka dari buku dengan urutan penulisannya. Yang pertama, nama, kedua, tahun terbit, yang ketiga, judul buku, dan yang keempat, kota dan nama penerbit. Lalu yang kedua yaitu penulisan daftar pustaka dari artikel dalam jurnal, koran, atau majalah dengan urutan penulisannya. Yang pertama, nama, dan yang kedua, judul. Dan yang ketiga yaitu penulisan daftar pustaka dari internet. Dan yang terakhir, selain artikel cetak, tidak jarang seseorang mengambil sumber tulisannya dari artikel-artikel di internet atau dalam jaringan daring atau online dengan urutan penulisannya, yaitu yang pertama nama, kedua tahun penayangan, yang ketiga judul, yang keempat URL atau website, dan yang terakhir yaitu waktu pengambilannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka berpikir. Menurut Uma Sekaran dalam bukunya Business Research tahun 1952 mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Dalam kerangka berpikir ada ketentuan-ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu menetapkan variabel yang diteliti, di mana dalam menetapkan variabel yang diteliti, kerangka berpikir dalam pengajuan hipotesis maka harus ditetapkan terlebih dahulu variabel penelitiannya, berapa jumlah variabel yang diteliti, dan apakah nama setiap variabel merupakan titik tolak untuk menentukan teori yang akan dikemukakan.
Yang kedua yaitu membaca buku dan hasil penelitian atau HP. Setelah variabel ditentukan, maka langkah berikutnya adalah membaca buku-buku dan hasil penelitian yang relevan. Buku-buku yang dibaca dapat berbentuk buku teks, ensiklopedia, dan kamus. Hasil penelitian yang dapat dibaca adalah laporan penelitian, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan disertai. Yang ketiga yaitu deskripsi teori dan hasil penelitian atau HP. Yang keempat yaitu dari buku penelitian yang dibaca akan dapat dimukakan teori-teori yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian, di mana pada tahap ini peneliti melakukan analisis secara kritis terhadap teori-teori dan hasil penelitian yang telah dikemukakan. Selanjutnya yaitu analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian. Dalam analisis komparatif ini dilakukan dengan cara membandingkan antara teori satu dengan teori yang lainnya dan hasil penelitian satu dengan penelitian yang lainnya. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, sintesa kesimpulan. Melalui analisis kritis dan komparatif terhadap teori-teori dan hasil penelitian yang relevan dengan semua variabel-variabel yang telah diteliti, selanjutnya peneliti dapat melakukan sintesa atau kesimpulan sementara. Perpaduan sintesa antara variabel satu dengan variabel yang lainnya akan menghasilkan kerangka berpikir yang selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Dalam susunan kerangka berpikir yang dihasilkan dapat berupa kerangka berpikir yang mempunyai hubungan maupun komparatif atau perbandingan. Kerangka berpikir asosiatif dapat menggunakan kalimat jika begini maka akan begitu. Jika komitmen kerja tinggi maka produktif lembaga dan tinggi pula, atau jika pengawasan dilakukan dengan baik atau positif maka kebocoran anggaran akan berkurang atau negatif. Selanjutnya yaitu hipotesis, di mana berdasarkan kerangka berpikir tersebut selanjutnya disusun hipotesis. Bila kerangka berpikir berbunyi jika komitmen kerja tinggi maka produktivitas lembaga akan tinggi, maka hipotesisnya berbunyi ada hubungan yang positif dan signifikasi antara komitmen kerja dengan produktivitas kerja. Itulah penjelasan dari kelompok 3 materi tentang teknik referensi dan kerangka berpikir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.